Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya lisan kita senantiasa basah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada satupun nikmat, sekecil apapun nikmat itu, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengingat-ingat nikmatnya, senantiasa menghadirkan perasaan bahwasanya nikmat yang ada pada kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita mensyukurinya. Yang dahulu para ulama, para salaf rahimahumullah, itu bahkan mereka bersyukur karena bisa bersyukur. Dalam sebuah athar dikatakan bahwasanya kaifa ashkuruka wa syukru minka. Kata seorang salaf, bagaimana aku mensyukuri nikmatmu wahai Allah, sedangkan syukur itu sendiri adalah nikmat darimu. Maka seorang ketika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah nikmat yang patut disyukuri. Terasa agung dan senantiasa kita mengingat-ingat yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan nikmat itu dan bahkan menambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa bersyukur, itu pun sebuah nikmat yang patut disyukuri. Maka kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mensyukuri nikmatnya, dan agar senantiasa nikmat itu kita pergunakan untuk semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah nikmat yang tidak mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah kenikmatan, tapi kebinasaan. Sebuah kenikmatan yang justru membuat kita lalai, yang justru membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah kenikmatan. Untuk apa Allah semua berikan semua ini? Tidak lain adalah agar kita semakin maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah wasilah. Karena tujuan kita bukan agar kita bisa hidup dengan senang tanpa ada gangguan di dunia ini, bukan. Tujuan kita hidup di dunia memang agar Allah menjadikan kita ini hamba-hambanya, agar kita bisa maksimal beribadah kepadanya. Dan ayat yang tidak asing kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada aku. Dan kata Allah SWT di ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Di surat At-Talaq ayat terakhir, kata Allah SWT, Allah menciptakan 7 lapis langit, khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun, dan juga 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, yang mana perkara Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah itu senantiasa turun bainahunna.
Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, kata Allah SWT. Allah ciptakan ini semuanya agar kalian tahu. Apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah itu maha mampu, maha berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah itu pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Maka bagaimana kita bisa mengetahui? Ya, dengan belajar. Dengan kita belajar, dengan kita terus memaksimalkan nikmat-nikmat yang ada, untuk senantiasa kita semakin dekat pada Allah SWT, semakin mengenal Allah SWT. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih mulia dibanding seorang yang berusaha untuk mengenal Allah SWT. Makanya belajar ilmu agama, belajar ilmu tentang mengenal Allah SWT adalah yang paling mulia. Kenapa? Karena konten yang dipelajari adalah zat yang maha segala sesuatu. Dia adalah pencipta, dia adalah yang mengatur segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Yang mana kita mempelajari tentang Allah SWT, maka itu merupakan seagung-agungnya ilmu. Tidak ada ilmu yang menandingi ilmu agama. Tidak ada ilmu yang menandingi ilmu tentang mengenal Allah SWT. Bagaimana seorang hamba bisa benar-benar bersimpuh di hadapan Allah SWT, memaksimalkan umurnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu tidak ada jalan menuju itu melainkan dengan kita belajar, dengan kita duduk, dengan kita berusaha mengenal Allah SWT, berusaha mengenal bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT, bagaimana kita tidak melakukan syirik kepada Allah SWT, yang tujuan akhirnya adalah agar kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di risalah atau kitab yang sangat bermanfaat, yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah SWT, kita telah membaca beberapa bab dari kitab ini, yaitu kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan dan keistimewaan Islam. Yang di bab pertama kita telah mengetahui bagaimana tingginya kedudukan Islam di atas agama-agama yang lain. Bagaimana keutamaan umat Islam di atas umat-umat yang lain. Dan pada bab yang setelahnya kita juga telah mempelajari bagaimana tentang wajibnya seorang untuk masuk ke dalam agama Islam, tentang bagaimana mereka yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam dan tidak ada pilihan untuk memilih selain agama Islam. Dan di bab yang ketiga ini, yang kita kemarin telah mulai, yaitu bab tentang tafsir al-Islam. Ya, setelah kita mengetahui dalil-dalil mengenai wajibnya seorang masuk ke dalam Islam, maka penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan kitab beliau dengan menyebutkan bab tafsir al-Islam, bab penjelasan tentang Islam. InsyaAllah kita akan melanjutkan yang kemarin alhamdulillah telah kita mulai di ayat yang pertama dan hadis yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab tafsir al-Islam, bab penjelasan tentang apa itu Islam, apa tafsiran dari Islam. Kita sering mendengar bahwasanya seorang wajib masuk ke dalam Islam, wajib berpegang teguh dengan Islam. Bahkan kita telah menyebutkan keutamaan-keutamaan apa saja yang ada dalam Islam. Maka pertanyaan selanjutnya, apa itu Islam? Apa Islam yang dimaksud? Maka pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, ya, kurang lebih tentang hakikat Islam dan makna dari Islam. Dan kita telah jelaskan bahwasanya Islam memiliki dua makna, makna yang umum dan makna yang khusus. Ya, makna yang umumnya kita telah jelaskan bahwasanya makna yang umum dari Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan tauhid.
seorang menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak melakukan syirik, seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara makna Islam secara umum. Ya, maka para nabi kita jelaskan kemarin, mereka semua di atas agama Islam. Apa yang dimaksud? Bahwasanya mereka semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Mereka tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umat-umat sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti para nabi mereka semua beragama Islam. Ya. Para nabinya beragama Islam dan mereka juga beragama Islam. Apa Islam yang dimaksud? Yaitu mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang secara khusus telah kita jelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang nanti akan atau sudah kita baca kemarin hadisnya yang mana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Bahwasanya Islam, maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Islam yang ada 5 rukun yang kemarin telah kita jelaskan dan akan kita baca ulang insyaallah pada pagi hari ini. Nah, maka itu adalah makna Islam secara khusus. Ya, makna Islam secara khusus. Nah, memahami ini sangat-sangat penting bagi kita dalam memahami Islam. Kenapa? Karena boleh jadi tadi pada hari ini tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya Islam jangan merasa paling benar katanya. Karena Yahudi, Nasrani juga benar katanya. Kenapa? Karena sama-sama turunan dari agama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beragama Islam, maka Yahudi, Nasrani kata mereka adalah juga benar, yaitu juga turunan dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal ini merupakan sebuah kebatilan. Maka dengan memahami ini, kita dapat paham bahwasanya betul Nabi Ibrahim adalah Islam. Betul dahulu Nabi Musa alaihissalam adalah Islam. Nabi Isa alaihissalam adalah beragama Islam. Begitupun pengikutnya yang mengikuti beliau dan tidak mendurhakai beliau, itu semua di atas agama Islam. Tapi apa Islam yang dimaksud? Bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka semua dahulu Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, apakah mereka di atas kebatilan? Tidak. Mereka berada di atas Islam, namun Islam yang dibawa oleh Nabi mereka. Dengan syariat yang berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi, maka tidak ada lagi agama selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam yang kita kenal dengan rukun Islamnya yang 5. Adapun agama Yahudi pada hari ini, agama Nasrani pada hari ini, semuanya adalah batil. Semuanya tidak benar dan seorang tidak memiliki pilihan untuk masuk ke dalam agama-agama tersebut. Nah, kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ayat Al-Quran yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Imran. Di surat Ali Imran ayat ke-20 kata Allah SWT, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Dan jika mereka membantahmu wahai Muhammad, kata Allah SWT, maka katakanlah bahwasanya aku menyerahkan diriku kepada Allah SWT. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah SWT. Dan begitu pula orang-orang yang bersama aku, yang mengikutiku, mereka semua juga mengikuti, atau mereka semua juga menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT. Kita telah jelaskan kenapa disebutkan di sini wajah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah SWT. Di antaranya adalah karena wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada wajah. Maka Allah menyebutkan satu wajah ini diwakili untuk mewakili apa? Mewakili anggota tubuhnya yang lain. Maksudnya apa? Aslam tu wajhi, aku menyerahkan wajahku, maksudnya adalah aku menyerahkan diriku semuanya. Aku menyerahkan kedua tanganku, kedua kakiku, seluruh anggota tubuhku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk selainnya. Maka di sini di antara tafsir Islam yang telah kita sebutkan tadi,
Di antara tafsir Islam adalah seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Menyerahkan hidup dan matinya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dan bukan kepada yang selain Allah SWT. Seorang mempersembahkan kehidupannya, mempersembahkan ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ayat yang sangat agung menjelaskan tentang bagaimana makna dari Islam. Bahwasanya seorang yang Islam berada di atas agama yang Allah ridhoi adalah seorang menyerahkan seluruh tubuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah penyerahan yang agung. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyerahkan wajahnya, dia hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan, satu-satunya sesembahan, satu-satunya tempat untuk dia menaruh wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga menyerahkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih besar dari itu semua adalah seorang menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dan tumpuan hatinya dalam ia menjalani kehidupannya. Ketika ia dihadapkan dengan musibah, dengan hal-hal yang tidak ia senangi, ketika hatinya Allah timpakan kesedihan, kegundahan, kegelisahan, maka ia serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwasanya tidaklah Allah memberikan kesedihan itu, kegundahan itu, kesulitan itu, melainkan agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan, sehingga ia yakin dengan Islamnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesedihannya. Allah akan mengubah kesulitan-kesulitannya menjadi kemudahan. Dan seorang yang berislam, menyerahkan diri kepada Allah SWT, ia tidak akan menoleh kepada selainnya. Seorang yang hanya menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, ia tidak akan tertarik dengan perkara-perkara yang menyelewengkan dia dari Allah SWT. Ketika misalnya ditimpa kesedihan, sebagian menjadikan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT menjadi pelarian. Seorang yang sedang bersedih, misalnya, wal'iyadzubillah, ia memilih untuk mencari kebahagiaan, misalnya dengan ia pergi ke bar, wal'iyadzubillah misalnya, pergi ke diskotik. Ketika ditanya apa tujuannya, saya ingin mencari kebahagiaan, ingin happy. Atau wal'iyadzubillah, seorang ketika bersedih, ia menjadikan pelariannya adalah dengan meminum minuman keras, dengan memakai narkoba, wal'iyadzubillah, atau mendengarkan musik. Yang ini semua berarti ia telah memilih jalan selain Allah SWT. Ia telah menyerahkan dirinya kepada perkara yang justru Allah haramkan dan Allah benci, dan ia berharap bisa menghilangkan kesedihan, padahal sejatinya adalah tidak. Maka seorang yang benar-benar berislam, yang benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai tumpuan hatinya, ia hanya akan mencari kebahagiaannya pada zat yang memang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Tidak ada yang mengetahui, yang lebih mengetahui di mana kebahagiaan seorang hamba, di mana kesengsaraan seorang hamba, melainkan Allah SWT. Kata Allah SWT apa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah SWT mengetahui sesiapa yang diciptakannya? Allah penciptakan kita. Bukankah Allah mengetahui gimana keadaan kita? Oh, fulan lebih baik seperti ini dengan jalan yang Allah sudah takdirkan. Tentu iya, Allah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Maka ketika Allah jadikan sebuah solusi dari suatu permasalahan adalah dengan mengingatnya, dengan kembali kepadanya, maka itu adalah sebaik-baik solusi dari setiap permasalahan. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, itu di hadis Jibril, yang hadis yang terkenal, yang tidak asing di telinga kita. Bosnya dahulu ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya,
Tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayadut thiyab. Tiba-tiba datang seorang yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ar, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas perjalanan pada diri seorang tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan enggak ada yang kenal dari kita siapa orang yang datang itu. Sampai orang ini mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Jibril alaihissalam, dan para sahabat tidak mengetahui. Kemudian mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifu min ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia duduk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sangat dekat antara guru dengan muridnya. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu malaikat Jibril tadi menaruh kedua tangannya di kedua paha Nabi Muhammad SAW. Ini sangat dekat. Lalu apa yang dikatakan oleh Jibril ketika itu? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka di hadis ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah potongan dari hadis yang panjang tentang hadis Jibril alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, kabarkan kepadaku tentang Islam, apa yang Nabi Muhammad SAW katakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam, bahwasanya Islam itu antashhada an la ilaha illallah, engkau bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, wa anna Muhammadan Rasulullah SAW, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Ini rukun yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa itu Islam, maka ini menunjukkan bahwa yang setelahnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya adalah rukun-rukun Islam yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Pertama tadi syahadat. Wa tuqimas shalah, kata Rasulullah SAW. Dan engkau mendirikan salat, melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kau pergi haji, kau melaksanakan haji menuju al-bait, baitullah, yaitu Ka'bah. Untuk seluruhnya tidak, in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu melakukan perjalanan menujunya, yaitu menuju haji. Ya. Maka di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, itu hadis Jibril, terdapat rukun-rukun Islam dan penafsiran dari Islam. Ya, maka ketika ditanya apa itu Islam, maka di antara penafsirannya, di antara maknanya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seorang tadi mengucapkan syahadat, yang ini merupakan rukun yang wajib diamalkan. Seorang yang mengaku muslim, maka ia wajib mengamalkan seluruh rukunnya. Tidak bisa seorang hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, tidak. Karena apa? Rukun itu apa artinya? Rukun itu adalah sesuatu yang dibangun dengannya sesuatu yang lain. Rukun itu adalah pondasi, yang mana ketika tidak ada salah satunya, maka akan hancur seluruhnya. Nanti akan kita jelaskan maksud dari perkataan tadi. Maka di sini seorang yang Islam, mengaku Islam, maka ia pertama wajib untuk bersyahadat. Telah kita jelaskan tentang syahadat pada pertemuan yang lalu. Ya, syahadat itu, apa makna dari syahadat? Seorang mengucapkan syahadat. Apakah cukup dengan apakah cukup hanya dengan lisannya saja? Tidak. Seorang yang mengucapkan syahadat, maka di antara makna seorang mengucapkan syahadat, pertama adalah seorang meyakini apa yang ia syahadatkan. Maka ketika seorang tidak meyakini apa yang ia ucapkan, betul, ia mengucapkan atau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi hatinya ternyata nggak meyakini. Hatinya ternyata menafikan, mengingkari, maka tidak bisa. Maka di sini ia akan menjadi apa? Orang munafik yang mengucapkan bahwasanya dirinya Islam, mengucapkan bahwasanya saya Islam, saya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataan hatinya tidak. Kenyataan hatinya tidak mengikrarkan, tidak mengakui bahwasanya
Allah SWT satu-satunya sembahan. Maka ini sifat orang munafik, itu yang hanya mengucapkan syahadat dengan lisannya saja, hatinya mengingkari. Apa pengertian dari nifak atau munafik? Yaitu seorang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Padahal hatinya misalnya masih meyakini bahwasanya Isa adalah Tuhan misalnya. Atau sesembahan-sembahan Allah yang lain. Maka di sini syahadatnya tidak sempurna. Dan dia tidak dikatakan Islam ketika hanya bersyahadat dengan lisannya saja, namun hatinya tidak mengakui. Maka seorang yang bersyahadat, maka dia antara atau rukun-rukunnya atau makna yang perlu dia penuhi dari syahadat itu adalah yang pertama, keyakinan hatinya. Dia harus meyakini bahwasanya ketika ia bersyahadat berarti ia benar-benar mengakui dan meyakini bahwasanya hanya Allah SWT satu-satunya sembahan dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, dia mengucapkannya, tidak disembunyikan. Dia dengan terang-terangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak disembunyikan. Nah, yang ketiga, dia disaksikan oleh yang lain ketika mengucapkannya. Maka seorang ketika ingin masuk ke dalam Islam, yang pertama, tadi, dia harus meyakini. Kita harus tanyakan kepada dia, benar gak? Kamu mau mengucapkan syahadat? Iya misalnya. Yakini gak? Hati kamu meyakini gak bahwasanya Allah itu satu-satunya sembahan dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya? Kalau dia jawab tidak, berarti dia belum Islam atau belum ingin bersyahadat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ia mengabarkan atau disaksikan oleh yang lain ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian anta syahada la ilaha illallah. Ini adalah syahadat yang paling agung, yaitu seorang bersyahadat, meyakini, menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kalimat yang agung, sebuah kalimat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling tinggi keutamaannya. Ya. Tidak heran bahwasanya di banyak hadis Nabi SAW memberikan atau mengabarkan keutamaan dari kalimat ini, la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat yang sangat agung, yang bahkan menjadi penentu, ya, akan di mana seorang akan ditempatkan di akhiratnya nanti. Ya, apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka, itu dengan sebab kalimat ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara keutamaannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia adalah ucapan la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ini merupakan jaminan seorang yang Islam, seorang yang mengucapkan, yang meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, adalah dengan masuk ke dalam surga. Ini kalimat yang agung. Yang dahulu dakwah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merealisasikan kalimat ini. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat ada rasul-rasul yang kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut, agar kalian hanya menyembah Allah SWT, hanya menjadikan Allah SWT satu-satunya sesembahan, dan agar kalian menjauhkan atau menjauhi peribadatan kepada taghut, kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk dan wajib mempelajari kalimat ini. Tidak hanya kita ucapkan, kita ulangi setiap hari, tidak. Tapi kita perlu mengetahui bagaimana konsekuensinya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana seorang yang mengucapkannya, apa yang harus dia lakukan. Tidak sekedar diulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dijadikan zikir atau wirid dengan jumlah tertentu, tapi tanpa mengetahuinya tidak ada artinya. Atau mengetahuinya tapi dengan pemahaman yang salah, tidak ada artinya. Maka seorang yang beriman, seorang yang Allah berikan taufik di atas Islam, ia harus memahami apa makna dari la ilaha illallah.
Maka la ilaha illallah, kalimat tauhid, ini memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Yang tidaklah seorang yang mengucapkannya, melainkan dia harus memenuhi dua rukun ini. Apa tadi? La ilaha illallah, dua rukunnya adalah al-itsbat wan nafi. Ya, di kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun, yaitu yang pertama adalah nafi. Di antara rukun dari kalimat la ilaha illallah, yang pertama adalah nafi. Apa nafi? Meniadakan, peniadaan. Ya, apa itu? Terdapat di penggalan la ilaha. La ilaha, penggalan yang pertama. Di sini terdapat rukun yang pertama, yaitu penafian. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menafikan sesembahan selain Allah SWT. Harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya selain Allah SWT adalah batil. Selain Allah SWT adalah tidak berhak diibadahi. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun kenyataannya dia masih meyakini bahwasanya misalnya Nyi Roro Kidul mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat misalnya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meyakini bahwasanya berhala A atau berhala B itu mendatangkan manfaat atau mudarat. Atau misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari peribadatan selain Allah. Dia meyakini misalnya, iya saya mengucapkan la ilaha illallah tapi saya enggak mengingkari mereka yang menyembah patung. Atau saya enggak mengingkari mereka yang menyembah sapi. Atau mereka yang menyembah berhala. Nah ini kebatilan. Berarti dia sudah membatalkan rukun yang pertama ini. Dia tidak meyakini bahwasanya sesembahan selain Allah adalah batil. Di sebuah ayat Allah SWT berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian karena hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Kita harus meyakini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Boleh jadi orang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah sapi. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus mengingkari semua itu. Ia harus dengan yakin dengan hatinya bahwasanya semua itu adalah batil. Yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Ini rukun yang pertama, menafikan atau penafian, an-nafi. Kemudian di penggalan yang selanjutnya, illallah, ini terdapat rukun yang kedua, yaitu itsbat. Yaitu itsbat. Apa itsbat? Penetapan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus menetapkan. Menetapkan apa? Bahwasanya hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah hamba, bukan Tuhan, dan tidak berhak diibadahi. Nggak bisa seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengatakan, saya meyakini bahwasanya Allah itu adalah sesembahan. Tapi saya nggak mengingkari bahwasanya Nabi Isa juga sesembahan juga. Maka ini kekafiran, kebatilan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus yakin dengan seyakin-yakinnya hanya Allah sajalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwasanya selain Allah SWT adalah batil. Penafian ini sangat penting dalam kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat. Ya, tanpa penafian ini syahadatnya kurang, tidak lengkap. Ya. Tadi ayatnya sudah kita sebutkan. Ya, hanya Allah SWT satu-satunya yang berhak, yang hak, yang benar, dan bahwasanya yang selain Allah SWT adalah batil. Dari sini kemarin juga telah kita jelaskan kekeliruan ketika seorang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena dari kata ini atau dari terjemahan ini terjemahan letterlek ya, sama dengan bahasa Arabnya. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, selain Allah. Tapi secara makna, maka ini kurang. Ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan pada kenyataannya, ada gak Tuhan selain Allah? Ada gak orang yang menyembah selain Allah? Ada. Banyak. Ada orang menyembah tadi kita sebutkan sapi, ada orang menyembah Nabi Isa,
ada orang menyembah bebatuan, menyembah pohon. Nah, itu kan semua sesembahan selain Allah. Ketika kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, secara tidak langsung kita mengatakan bahwasanya semua Tuhan itu adalah Allah. Karena kalau misalnya pohon itu mereka jadikan Tuhan, kemudian sapi mereka jadikan Tuhan, maka dengan kita menerjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, secara tidak langsung kita menjadikan semua itu adalah Allah SWT dan sembahan. Padahal sejatinya itu salah. Maka yang benar, yang lebih sesuai kata para ulama, terjemahannya adalah dengan kita mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan bihaqqin. Ada kata bihaq di sini. Yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Nah, itu adalah rukun dari syahadat. Dan ada syarat-syaratnya juga. Nah, dan panjang ya kalau kita jelaskan secara detail tentang la ilaha illallah, tentang maknanya, tentang konsekuensinya, tentang syarat-syaratnya, maka boleh jadi tidak selesai kita di satu pertemuan atau dua pertemuan. Dan ini insya Allah sudah pernah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain di kitab-kitab sebelumnya, di Usul Thalatha, kemudian di Qawaidul Arba, di kitab Tauhid misalnya. Nah, tentang kalimat la ilaha illallah dan betapa pentingnya kalimat ini dan pentingnya kita mengetahui hakikat dari kalimat ini. Insya Allah mungkin di kesempatan lain atau di pembahasan yang lain akan dibahas secara detail la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana detailnya. Ya, adapun syarat-syaratnya secara umum disebutkan oleh para ulama ada 7 syarat. Ya, ada 7 syarat. Di antaranya adalah al-ilmu. Di antaranya ada al-ilmu. Apa al-ilmu? Seorang yang mengucapkan syahadat di antara syaratnya seorang harus mengilmui apa yang ia ucapkan. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berilmu dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat. Nggak bisa seorang tidak ada dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ternyata dia tidak tahu hakikat dari kalimat la ilaha illallah ini. Maka dia kurang dalam syahadatnya. Nah, ini kata para ulama 7 syarat ini, kalau kan dalam sebuah hadis kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebuah kunci itu kan ada gerigi-geriginya. Nah, kalau kunci itu halus, tidak ada gerigi-geriginya, bisa gak buka pintu? Gak bisa. Bisa gak buka gembok? Gak bisa. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwasanya gerigi-gerigi itulah syarat dari la ilaha illallah. Kuncinya betul la ilaha illallah, tapi kunci itu kan memiliki gerigi. Nah, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat tanpa dia memenuhi syarat-syaratnya, maka ia seperti membawa kunci tanpa gerigi yang mungkin tidak bisa terbuka. Di antaranya adalah tadi yang pertama al-ilmu. Seorang harus mengilmui ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini kita tahu betapa pentingnya pembahasan tauhid. Tidak kita remehkan atau kita mengatakan kenapa sih tauhid mulu? Kenapa sih seorang kok hanya menyeru pada tauhid, tauhid, tauhid? Kayak nggak ada pembahasan lain aja. Nah, di sini kita tahu bahwasanya boleh jadi manusia pada hari ini banyak yang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak mengetahui syarat-syarat ini, tidak memenuhi. Ya. Atau dari sini al-ilmu ya bi syahadati la ilaha illallah. Boleh jadi seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengilmui, tidak memiliki ilmunya. Yang menjatuhkan dia pada perkara-perkara yang diharamkan, pada perkara-perkara yang syirik, pada perkara-perkara yang bid'ah misalnya, atau perkara-perkara maksiat, karena dia tidak mengetahui, tidak mengilmui. Kemudian yang kedua di antara syarat dari la ilaha illallah al-yaqin, kata para ulama, yaitu keyakinan seorang. Tadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi dan selain Allah tidak. Kemudian di antaranya yang ketiga adalah al-qabul. Seorang menerima dengan hatinya. Menerima apa? Konsekuensi dari la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ya harus hanya beribadah kepada Allah SWT dan tidak boleh berbuat syirik pada Allah SWT. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara syaratnya yang keempat as-sidqu. Seorang jujur. Karena tadi kita jelaskan kalau dia tidak jujur, hanya mengucapkan dengan lisannya saja, sedangkan hatinya menolak, mengingkari, mendustai, maka dia menjadi orang munafik. Hanya mengucapkan dengan
lidahnya saja. Maka seorang harus sidq, harus jujur, harus benar dalam mengucapkannya. Kemudian yang kelima, kata para ulama, al-ikhlas. Seorang harus ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Harus benar-benar memurnikan kalimat syahadatnya hanya untuk Allah SWT dan bukan untuk yang lainnya. Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah SWT saja dan tidak untuk yang lainnya. Kemudian ada al-inqiyad, seorang tunduk. Seorang tunduk ketika mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, ia harus benar-benar tunduk dengan konsekuensinya. Dia mentaati Allah SWT dan tidak mentaati selain Allah SWT. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-mahabbah. Seorang mencintai, yang mengatakan la ilaha illallah, ia harus mencintai kalimat ini dan mencintai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Karena ketika seorang ternyata ketika mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya benci terhadap Allah SWT, benci terhadap agama Islam, maka ini dia telah menyelisih syarat dari syarat la ilaha illallah. Dan disebutkan oleh para ulama, syarat yang terakhir, syarat tambahan, yaitu seorang mengkufuri peribadatan selain Allah SWT. Dijelaskan oleh sebagian para ulama. Jadi ada yang menyebutkan 7 syaratnya, ada yang menyebutkan 8. 8 ditambah tadi, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Seorang harus mengkufuri, harus mengingkari dengan hatinya peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara syarat-syarat. Dan masih panjang penjelasan tentang la ilaha illallah dan bagaimana kedudukannya. Tapi insya Allah itu bisa dibahas di pembahasan yang lain atau di pertemuan yang lainnya, insya Allah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sama. Seorang yang mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia perlu mengetahui apa konsekuensi dari ucapannya. Maka dijelaskan oleh para ulama. Di antara konsekuensi, di sini ada 4 konsekuensi dari kalimat syahadat bahwasanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Seorang mentaati Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan. Mentaati Nabi Muhammad SAW pada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seorang yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dia harus mentaati perintahnya, perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyuruh seorang berbuat baik, misalnya kepada tetangganya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Maka hendaknya barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka ketika dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia untuk memuliakan tetangganya, maka ia taati. Itu konsekuensi. Atau Nabi Muhammad SAW melarang atau menyuruh seorang misalnya untuk memuliakan tamunya, atau menyuruh seseorang untuk sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Kita mentaati semuanya, karena itu konsekuensi dari kalimat syahadat kita. Adapun seorang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak mentaati Nabi Muhammad SAW, tapi mendurhakainya, maka berarti dia tidak menjalankan konsekuensi dari syahadatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, seorang membenarkan apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan. Misalnya, dalam banyak hadis, Nabi SAW mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak tampak. Baik itu misalnya yang telah lalu, tentang kisah-kisah, misalnya umat-umat terdahulu, ataupun yang akan datang. Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan datang nanti pada akhir zaman, misalnya Dajjal, atau akan terjadi kejadian A, B, C di masa yang akan datang. Maka seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bersyahadat, dia harus membenarkan
membenarkan apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan. Maka dengan sebab ini Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Membenarkan. Orang yang senantiasa membenarkan. Kenapa? Di antara sebabnya, dahulu dikabarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah SWT dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Dalam satu malam, Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ini secara akal atau secara logika sulit diyakini atau dibenarkan pada saat itu. Tapi ketika datang orang-orang musyrik, ketika itu mengabarkan bahwasanya kepada Abu Bakar tentang peristiwa ini, yang mereka mendustakan semuanya. Tapi kata Abu Bakar apa? Radhiyallahu anhu, seandainya dia mengatakan hal demikian, maka dia pasti benar. Dan aku mempercayainya. Aku membenarkannya. Dan beginilah sifat seorang muslim. Dia menerima dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah SWT, apa yang dikabarkan oleh Rasulnya SAW. Karena itu adalah konsekuensi seorang yang bersyahadat. Gak bisa seorang mengatakan, saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya nggak percaya tentang hadis Dajjal misalnya. Tapi saya nggak percaya tentang bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman misalnya. Maka ini berarti tidak sempurna syahadatnya. Tidak benar. Kemudian di antara konsekuensinya, wajtinabu ma'an hunaha wa zajar, yaitu seorang menjauhkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wajtinabu ma'an hunaha wa zajar, seorang menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW melarang misalnya dari meminum khamr, maka di antara konsekuensi kita menjadikan Nabi SAW adalah Rasulullah adalah dengan kita menjauhi minuman keras tersebut. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat atau melakukan transaksi riba, maka di antara konsekuensinya adalah kita menjauhkan diri kita dari transaksi tersebut, dari perbuatan riba. Dan seterusnya. Larangan-larangan yang lain, ketika kita benar-benar meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, kita menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh beliau. Nah, dengan itu, syahadat kita benar, dan konsekuensi dari syahadat itu benar-benar kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara konsekuensi kita mengucapkan atau meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar kita tidak menyembah Allah SWT ya kecuali dengan apa yang telah Nabi SAW syariatkan. Ya. Nah, ini terkait dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, maka seorang yang meyakini Nabi SAW satu-satunya atau Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya panutan dan teladannya adalah dengan dia tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Karena di antara tujuan Allah SWT mengutus Nabi-Nya SAW kepada umatnya apa? Agar mereka beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya ibadah itu bisa dibuat-buat, ibadah itu seorang dibebaskan, diberikan kebebasan, silakan. Yang penting beribadah kepada Allah SWT, caranya silakan buat sendiri. Maka untuk apa Allah SWT mengutus Nabi-Nya SAW? Seandainya Nabi SAW tidak diberikan atau tidak dijadikan satu-satunya panutan dalam menyembah Allah SWT, ya, maka Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada para hamba-hamba Allah SWT dan menunjuki mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan as-siratal mustaqim. Nabi SAW mengajarkan umatnya. Dan tidaklah Nabi SAW wafat kecuali setelah menjelaskan seluruh kebaikan dan jalan-jalannya dan menjelaskan keburukan beserta jalan-jalannya. Agar umatnya hanya menempuh jalan-jalan yang Allah ridhai.
dan menjauhkan diri dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak berhak berbuat atau membuat-buat perkara baru dalam agama. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki umatnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sendiri itu hanya sebagai apa? Sebagai penyampai, sebagai orang yang menyampaikan. Menyampaikan apa? Apa yang Allah SWT perintahkan. Nabi SAW sendiri saja tidak memiliki hak untuk membuat-buat perkara yang baru dalam agama. Bahkan Allah SWT ancam Nabinya SAW dalam surat Al-Haqqah, di ayat-ayat terakhir kata Allah SWT, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Apa kata Allah SWT? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ini membuat-buat perkataan yang tidak datang dari kami, kata Allah SWT, apa konsekuensinya? La akhadnahu bil yamin. Kami akan mencabut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan cabut uratnya. Kami akan matikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat-buat perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diancam seperti ini, apakah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk membuat-buat perkara yang baru? Jawabannya tidak. Justru ancamannya akan lebih besar. Seorang yang berani mengatakan bahwasanya ini disyariatkan, silakan lakukan wirid A, wirid B. Silakan lakukan ibadah A, ibadah B. Padahal tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semua dan berikan hidayah agar kita dengan benar-benar bisa mengaplikasikan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Nah, itu tadi kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian, ini adalah rukun yang pertama. Seorang ketika masuk ke dalam Islam, ia wajib mengucapkan syahadat. Syahadat bahwasanya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Itu adalah dua kalimat syahadat. Itu adalah rukun yang pertama. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Utuqimas shalah. Ini rukun yang kedua. Dan engkau mendirikan salat. Maka salat merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwasanya meninggalkan salat dengan sengaja dapat menjadikan seorang kufur. Dan dalam banyak hadis, diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahd, perjanjian atau pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat ini, maka ia telah kufur. Maka seorang ketika dia mengaku Islam, maka hendaknya menjadikan sholat ini menjadi pondasi hidupnya. Karena ini merupakan rukun Islam yang bahkan dapat menjadikan seorang kufur ketika meninggalkannya dengan sengaja. Dan sholat memiliki keutamaan yang besar, kedudukan yang besar dalam agama kita. Bahkan ia merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Maksudnya perkara yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah salat seorang hamba. Salatnya. Maka kita sebagai orang yang mengaku Islam, yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka tidak cukup keislaman kita hanya dengan dua kalimat syahadat. Tapi harus kita jalankan seluruh rukun-rukunnya.
Karena kenyataannya, realitanya pada hari ini, banyak mereka yang mengaku Islam, tapi tidak sholat. Atau sholat tapi setahun sekali, misalnya sholat Id. Atau sholat tapi hanya di hari Jumat aja sholatnya. Padahal konsekuensinya besar orang yang meninggalkan sholat. Bukan remeh. Anda mengaku Islam, mengaku mengikuti Nabi SAW, maka sholat merupakan kewajiban dan rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga di antara rukun Islam waktu zakat, seorang menunaikan zakat, seorang membayar zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan atau membayar zakat, maka seorang yang muslim yang mengaku Islam, maka ia wajib untuk membayar zakat. Apakah untuk seluruhnya? Tidak. Untuk mereka yang memiliki harta yang telah ditentukan, sudah ditentukan nisabnya, ya, sudah ditentukan oleh Islam kadar-kadarnya. Maka seorang yang tidak memiliki harta, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi seorang yang memiliki harta, misalnya emas atau perak, dan sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasan wajibnya, ya, kemudian sudah lewat 1 tahun atau sudah berlalu 1 tahun haul, maka dia wajib membayar zakatnya. Berapa zakatnya? Apakah 10%, 15%, 20%? Tidak. Hanya 2,5%. Nah, ini merupakan kewajiban atau rukun. Kalau seorang yang memiliki harta, Allah berikan kelebihan harta kepadanya, maka ia harus perhatian dengan hartanya. Jangan sampai berlalu misalnya 1 tahun, 2 tahun, sedangkan hartanya sudah mencapai nisab, tapi dia tidak perhatian. Ya, tidak perhatian, akhirnya lewat zakat yang wajib harus dibayarkan. Maka di antara ujian orang yang memiliki harta yang banyak, dia harus perhatian dengan zakatnya. Tidak boleh lalai, karena ini kewajiban. Ya, dahulu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW wafat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku akan memerangi mereka yang memisahkan, membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Artinya mereka mungkin masih sholat, tapi mereka enggan bayar zakat. Karena sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan, bayar zakat. Kemudian, watasuma Ramadan. Kata Rasulullah SAW, di antara rukun Islam yang keempat adalah watasuma Ramadan. Kau berpuasa di bulan Ramadan. Yang merupakan rukun yang keempat. Kewajiban. Maka puasa Ramadan bukan sunnah. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak perhatian dengan puasanya. Ia mengaku Islam tapi ternyata tidak puasa di bulan Ramadan. Dia dengan beraninya atau dengan terang-terangannya membatalkan puasa di bulan Ramadan. Maka ini bukan hal yang remeh. Merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang mengaku Islam, orang Islam, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali memang seorang memiliki uzur, memiliki sakit, atau sedang safar, ini tidak mengapa untuk dia batalkan dan diganti di hari yang lain. Adapun seorang yang masih sehat dan tidak ada uzur untuk dia membatalkan, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan haji, seorang melaksanakan haji jika ia mampu untuk melaksanakannya. Ya, maka kelima rukun ini adalah makna di antara tafsiran Islam. Ya, di antara tafsiran dari Islam. Ya, ketika kita ditanya apa itu Islam, maka di antara tafsirannya adalah kelima rukun ini. Yang mana kelima rukun ini adalah rukun yang wajib kita laksanakan
Nggak bisa seorang hanya ngambil dua aja. Saya mengucapkan syahadat dan saya melaksanakan sholat, tapi saya nggak mau bayar zakat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau haji, nggak bisa. Seorang yang mengaku Islam, yang Allah berikan ia hidayah kepada Islam, maka ia harus menjalani semuanya. Ya, nanti akan kita jelaskan ayat yang sudah kita baca juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, seluruhan, secara komprehensif. Gak boleh seorang hanya ngambil satu-satu, ditinggalkan yang lain, gak bisa. Harus mengambil seluruhnya. Nah, itu adalah diantara makna Islam yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, selanjutnya kita akan bacakan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa fihi, dan dalam Sahih Bukhari, ya, wa fi Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, marfu'an. Ya, marfu'an artinya berarti marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ini merupakan di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, bahwasanya seorang yang muslim, ya, muslim sejati, ya, seorang yang benar-benar mengaku dirinya muslim, siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim yang sempurna keislamannya adalah mereka yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muslim sejati adalah orang-orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Maka para hadirin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini dijelaskan tentang makna Islam. Siapa sih Islam? Atau apa sih Islam? Dan siapa itu muslim? Maka dijelaskan di dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar-benar muslim sejati adalah mereka yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari mana? Dari gangguan lisan dan tangannya. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya di antara makna Islam, di antara makna muslim, tidak hanya yang telah kita sebutkan kemarin, seorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian seorang melaksanakan 5 rukun yang tadi, tapi di antara maknanya juga, di antara tafsiran dari Islam adalah tadi, seorang tidak mengganggu saudaranya. Seorang menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu sesama muslim. Itu di antara makna Islam. Maka di sini disebutkan derajat terendah dari seorang yang mengaku Islam, atau seorang yang berada di atas agama Islam. Maka paling minimalnya ketika dia misalnya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada saudaranya, tidak bisa memberikan uang, memberikan harta, maka paling tidak dia tidak mengganggu saudaranya. Dia selamatkan tangan dan lisannya dari mengganggu saudaranya, dari menyakiti saudaranya. Ini adalah derajat paling minimal bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Mengapa disebutkan tentang hadis ini, tentang bahwasanya muslim sejati adalah yang selamat darinya muslim yang lain dari lisan dan tangannya? Kenapa? Disebutkan oleh para ulama di antara sebabnya, yang pertama, sangat sedikit orang yang tidak mengganggu saudaranya. Sangat sedikit orang yang terjaga lisan dan tangannya dari mengganggu saudaranya. Maka diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya muslim yang benar-benar muslim adalah yang terjaga, atau yang dia menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu saudaranya. Karena sedikit orang yang benar-benar dia mengaplikasikan keislamannya dan dia tidak mengganggu saudara sesama muslimnya. Itu sedikit, disebutkan oleh para ulama. Di antara sebab yang lain disebutkan bahwasanya ini menunjukkan betapa wajibnya seorang yang Islam, yang mengaku muslim, untuk tidak menyakiti saudaranya. Ini merupakan sebuah kewajiban, bukan sebuah anjuran. Ketika Nabi SAW mengatakan al-muslimu,
Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini menunjukkan bahwasanya terselamatnya lisan kita dan tangan kita dari mengganggu saudara kita itu termasuk kewajiban. Kewajiban kita sebagai muslim. Dan banyak ayat yang Allah SWT sebutkan dalam rangka menjelaskan perkara ini. Ya, di ayat surat Al-Hujurat misalnya. Ya, di antara yang Allah SWT larang apa? Kan kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, jauhkanlah oleh kalian banyak berprasangka buruk pada saudara. Kemudian di ayat yang sama apa kata Allah SWT? Ya, kata Allah SWT, inna ba'dadh-dhanni itsm, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian saling tajassus, mata-mata. Kemudian di akhir ayat apa kata Allah SWT? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah sama kalian, menggibah saudaranya yang lain. Maka ini kan keselamatan lisan seorang. Kalau tangan tadi tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti saudaranya, dan lisan tidak boleh menggibahi saudara, tidak boleh mencaci maki saudara kita. Maka seorang yang benar-benar ingin merealisasikan Islam pada dirinya, benar-benar ingin menjadi muslim yang sejati, maka di antara cirinya dan di antara kewajiban dia sebagai muslim, ia selamatkan lisannya dan tangannya dari menyakiti saudaranya. Ia harus menjadikan kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita rendahkan dengan lisan kita, tidak boleh kita pukul sembarangan tanpa hak. Nah, tidak boleh kita jatuhkan ke kehormatannya. Ini merupakan hal yang sulit bagi sebagian, kecuali oleh orang yang Allah beri taufik. Boleh jadi kita mengaku Islam, tapi ternyata lisan kita masih sering membicarakan kejelekan orang lain. Lisan kita masih sering mencela atau menghina saudara sesama muslim. Atau lisan atau tangan kita pada hari ini boleh jadi seorang dengan mudahnya men-share kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya. Gosip-gosip. Kabar-kabar yang lagi viral, lagi hot, kemudian ikut-ikutan share dengan tangan kita. Artinya kita tidak menyelamatkan tangan kita dari fitnah tersebut, dari kabar-kabar tersebut yang itu menyakiti saudara kita. Boleh jadi kita tidak merasakan apa-apa, kita dengan enaknya share, kita dengan enaknya kita ngetik, berkomentar di media sosial. Boleh jadi kita pakai akun yang tidak dilihat oleh orang. Tidak ada fotonya dengan nama-nama kunyah misalnya. Abu Fulan, Ummu Fulan misalnya. Tidak dikenal oleh orang. Dia berkomentar sesuka hatinya. Menghina, merendahkan. Maka di antara konsekuensi seorang Islam, ia menjaga tangan dan lisannya dari menyakiti saudara kita. Dan berurusan sama orang itu sangat berat. Kalau kita seandainya punya dosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita punya dosa syirik, atau dosa bid'ah, dosa maksiat, yang berkaitan dengan diri kita sendiri, kita bisa taubat. Bisa kita minta ampun sama Allah SWT dan Allah akan ampuni. Tapi kalau berurusan sama orang, sudah berurusan dengan orang lain, dengan kehormatan orang, dengan hak orang lain, kita ambil, maka tobatnya nggak cukup dengan tobat aja. Butuh kita minta maaf sama yang berkaitan, sama yang berurusan dengan orang. Kita menghina orang, maka kita wajib minta maaf. Kita merendahkan orang, berkomentar yang pedas untuk orang, maka tidak cukup dengan kita bertobat. Tapi karena ia menyangkut dengan hak orang lain, maka kita harus minta maaf sama orang lain tersebut, sama saudara kita. Maka jangan sampai kita beratkan hisab kita nanti di hari kiamat dengan kita tidak menjaga lisan kita dan tangan kita dari menyakiti saudara kita. Boleh jadi kita remehkan, kita tidak anggap. Saya hanya share saja, saya hanya komentar dikit aja. Boleh jadi karena kalimat itu saudara kita sedih, yang dengan kesedihan itu al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu tergantung, atau balasan itu tergantung perbuatannya. Kita sudah menyakiti orang lain, boleh jadi suatu saat kita akan disakiti oleh a'udzubillah. Tadi berurusan sama orang itu nggak enak, ya.
Karena kita wajib untuk, sebagai seorang muslim kita harus wajib menjaga kehormatannya. Ketika direndahkan, kita harus bela. Tapi yang ada, waliyadzubillah, misalnya kita justru ikut-ikutan, ikut nimbrung pada gosip yang belum jelas misalnya. Kita tidak jaga lisan kita dan ketikan kita, tangan kita, maka hisabnya berat. Boleh jadi orang tersebut tidak ridho. Yang itu akan memperberat urusan kita di akhirat nanti, memperpanjang. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya dari menyakiti saudara kita. Maka seorang yang benar-benar mengaku Islam, hendaknya ia senantiasa takut kalau lisannya menyakiti saudaranya. Dia tidak akan asal-asalan dalam berucap. Ia akan memilih kata-kata yang pantas, kata-kata yang bagus. Ia tidak akan mudah-mudahan dalam merendahkan. Fulan, siapa sih dia misalnya? Fulana misalnya. Atau kita gunjing dia di tengah majelis kita. Tidak, seorang yang mengaku Islam, ia akan senantiasa takut pada Allah SWT dan menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya, dari merendahkan, dari kata-kata yang mengandung hasad, mengandung dengki. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, para hadirin dan hadirat, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Maka seorang yang mengaku Islam tadi, ia menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, maka dia tidak disebut menyerahkan diri kepada Allah SWT sampai dia memenuhi. Yang pertama adalah hak Allah SWT. Seorang yang Islam, ia wajib memenuhi hak Allah SWT yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita tahu bahwasanya seorang yang Islam yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, keislamannya tidak akan sempurna kecuali dengan dia memenuhi hak-hak para makhluk, hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi, dari hadis yang tadi kita tahu bahwasanya kita harus menjaga lisan kita dan tangan kita dari menyakiti saudara kita. Berarti dengan kita menjaga hak-hak saudara kita, hak-hak orang muslim yang lain, maka itu dapat menyempurnakan keislaman kita. Maka keislaman seseorang tidak sempurna kecuali setelah dia memenuhi hak-hak Allah SWT dan hak-hak saudaranya, hak kaum muslimin yang lain. Tak heran ketika dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya ada wanita yang dia rajin sholat malam, rajin puasa, rajin beribadah. Tapi kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa? Ternyata apa? Di antaranya, tu'dhi jiranaha, nyata dia menyakiti tetangganya. Padahal kita tahu dengan dia beribadah kepada Allah SWT, dengan dia memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam, itu sebuah ibadah yang agung yang akan mengantarkannya kepada surga. Tapi di sini kita lihat ketika dia tidak memenuhi hak saudaranya, hak sesama muslimnya, dia sakiti tetangganya, dia ejek misalnya, atau dia ganggu saudaranya, ganggu tetangganya, maka membuat dia terhalang dari masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di neraka. Walaupun dia sudah melakukan hak-hak Allah SWT, dia telah benar-benar boleh jadi merealisasikan Islamnya untuk Allah SWT, memperbanyak ibadah. Tapi ketika ini tidak terpenuhi, dia tidak memperhatikan hak hamba-hamba Allah, hak kaum muslimin yang lain, maka ia berada di neraka. Ya, pada saat yang sama, di hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Seorang yang berzina masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sebab apa? Memberikan minum seekor anjing. Padahal boleh jadi pezina ini tidak sebanyak, ibadahnya tidak sebanyak orang wanita yang tadi. Tapi karena dia memenuhi hak makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat baik, maka Allah balas surga. Artinya apa? Kita harus memenuhi dua faktor tadi. Seorang harus memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam keislamannya, dan jangan pernah melalaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang lain. Nah,
kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddi, dari Bahz bin Hakim diriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Islam. Apa itu Islam? Maka di sini kita akan tahu di antara makna Islam atau tafsiran Islam yang jawaban atau yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An yuslima qalbuka lillah. Yaitu engkau menyerahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah, dan engkau memalingkan wajahmu kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusalli as-salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Dan engkau salat, melaksanakan salat yang diwajibkan dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, dalam hadis ini masih dalam bab yang sama kita sedang membahas tentang tafsir Islam. Apa sih Islam itu? Tadi kita sudah jelaskan arti Islam. Yang pertama, al-islamu lillah bitauhid. Seorang mentauhidkan Allah SWT, itu di antara tafsiran Islam. Kemudian seorang Islam itu di antara tafsirannya seorang melaksanakan rukun Islam yang 5, sudah kita sebutkan. Kemudian seorang di antara makna Islam adalah seorang yang menyelamatkan dirinya dari menyakiti kaum muslimin, tadi di antara makna Islam. Ya. Kemudian di sini masih tentang Islam. Bosnya ketika ditanya Nabi SAW, apa itu Islam? Nabi SAW menjawab apa? An yuslima qalbuka lillah. Yang pertama, hatimu engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah, dan engkau menghadapkan dirimu, wajahmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Di antara makna Islam dan kewajiban Islam yang perlu kita penuhi, ya. Dan kalimat ini wa an yuslima qalbuka lillah itu mengandung makna keikhlasan. Seorang ketika beribadah, ketika menjalankan Islamnya, dia hanya menunjukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuslima qalbuka lillah. Engkau hanya beribadah ketika ibadahmu, ketika engkau melaksanakan salat, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tujukan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna Islam. Ya, dan seorang tidak menyerahkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia salat, tidak boleh ketika ia salat ia tujukan hatinya untuk orang lain. Karena dilihat orang, karena ingin dipuji oleh orang, tidak boleh. Ya. Begitupun pada ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh ia bersedekah agar dilihat orang dan dipuji oleh orang, tidak boleh. Tapi ia harus menyerahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah. Engkau menghadapkan dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terdapat makna ikhlas. Seorang hanya mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kepada kita tentang wajibnya kita untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Wa tuwajjiha wajhaka ila Allah. Engkau menghadapkan dirimu hanya untuk Allah SWT, beribadah hanya untuk Allah SWT. Ketika ada pertanyaan, bagaimana ibadahnya? Maka kita jawab sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tidak boleh ketika kita mengakui Islam, kita mengaku bahwasanya kita ini Islam, tidak boleh kita tujukan tadi hati kita kepada selain Allah, dan kedua, tidak boleh kita tujukan ibadah kita kepada selain Allah SWT dan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa tusalli as-salat al-maktubah." Engkau melaksanakan salat yang diwajibkan, wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Ini semuanya di antara makna Islam, di antara kewajiban-kewajiban yang perlu kita penuhi ketika kita mengaku diri kita Islam. Maka seorang muslim, seorang hamba yang mengaku ia Islam,
dia harus menunjukkan hatinya, keinginannya, dia tujukan hanya untuk Allah SWT semata. Ya, dalam perintah-perintah Allah SWT tidak boleh dia mengingkari, tidak boleh juga dia ingkar kepada perintah Allah SWT. Ya, dia harus menyerahkan hatinya kepada Allah SWT bagaimanapun ketentuannya. Ketika Allah SWT mensyariatkan suatu syariat, misalnya Allah SWT perintahkan, wajibkan seorang untuk memakai, seorang wanita muslimah memakai pakaian yang menutup tubuhnya. Maka ia sebagai orang yang muslimah, sebagai seorang yang menyerahkan hatinya untuk Allah SWT, tidak boleh dia mengingkari dengan hatinya atau dia tidak menerima syariat ini. Tidak boleh. Seorang yang muslimah sejati adalah ia yang dengan tunduk dan dengan yakin tanpa keraguan tentang syariat yang Allah syariatkan, bahwasanya di situ penuh dengan hikmah. Atau misalnya ketentuan Allah SWT yang tadi dalam syariatnya. Yang kedua dalam ketentuan qadarnya, takdirnya. Ketika ada takdir yang tidak mengenakan misalnya, yang tidak mengenakan hati kita, maka kita sebagai seorang muslim, kita serahkan hati kita kepada Allah dan kita yakin bahwasanya Allah punya hikmah besar ketika menakdirkan sesuatu itu kepada kita. Yang boleh jadi kita tidak sadar kecuali setelah berlalu waktu. Ketika Allah timpakan untuk kita musibah, kesulitan, atau kita diberikan oleh Allah SWT sebuah cobaan yang kita tidak sanggup, kita merasa tidak sanggup menahan takdir tersebut, maka kita yakin, seorang muslim yakin bahwasanya ini semua takdir Allah SWT dan pasti Allah menginginkan kebaikan dari takdir ini. Gak mungkin Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Gak mungkin Allah itu pengen kita sengsara, gak mungkin. Kata Allah SWT dalam surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau sengsara, enggak. Kita enggak mungkin menginginkan kesengsaraan pada seseorang. Allah SWT. Pasti Allah menginginkan kebaikan. Al-khairu fi makhtarallah, kata para ulama. Kebaikan itu pada apa yang Allah pilihkan. Maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya dalam menghadapi takdir, dalam menghadapi ketentuan Allah, bahwasanya ketentuan Allah adalah yang terbaik. Ya. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah SWT. Boleh jadi kata Allah SWT dalam sebuah ayat, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu sedangkan sesuatu itu baik untuk kita. Di akhir ayat apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, maka dari hadis-hadis yang tadi disebutkan atau hadis yang barusan tadi kita baca, kita tahu tentang makna dari Islam. Ya, di antara makna Islam dalam hadis yang tadi kita baca, yang barusan kita baca, pertama adalah Islamul qalbi lillah, yaitu seorang menyerahkan hatinya hanya untuk Allah SWT. Ya, dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dengan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua di antara makna Islam adalah seorang hanya mempersembahkan, menunjukkan ya wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk selainnya. Seorang nggak boleh beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya ini dibawakan oleh penulis rahimahullah taala an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, an Amr bin Abasah, dari Amr bin Abasah, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Nah, di sini masih penulis rahimahullah masih membawakan hadis-hadis terkait tentang makna dari Islam, tafsiran Islam. Datang seorang laki-laki kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Qala an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, yaitu engkau menyerahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan engkau selamatkan kaum muslimin, engkau jaga kaum muslimin dari gangguan lisanmu dan tangan. Ini semakna dengan apa yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, engkau serahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini
Semakna dengan hadis yang tadi sebelumnya kita sebutkan tentang tafsiran Islam. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan tentang tafsiran Islam. Pertama, engkau an yuslima qalbuka lillahi azza wajal, kau tujukan hatimu atau serahkan hatimu untuk Allah SWT semata. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan engkau selamatkan lisanmu dan tanganmu dari mengganggu kaum muslimin. Nah, ini berarti tadi yang sudah kita jelaskan, bahwasanya Islam itu engkau menjaga hak-hak Allah SWT dan menjaga hak-hak hamba-hambanya. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian masih dalam hadis yang sama, qala fa ayyul islami afdal, ditanyakan lagi oleh seorang laki-laki ini kepada Rasulullah SAW, apa Islam yang terbaik? Bagaimana Islam yang terbaik itu? Yang paling utama? Maka kata Rasulullah SAW, apa? Al-iman. Qala al-iman. Keislaman yang terbaik seorang itu al-iman, dengan ia beriman. Kemudian apa? Wa mal iman? Bertanya lagi laki-laki tersebut, dan apa itu iman? Qalat an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah SWT, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, hari kebangkitan setelah mati. Maka di sini, di hadis ini, tadi kita telah sebutkan dua hal yang tadi sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya, yaitu pertama, seorang menyerahkan hatinya untuk Allah SWT, berislam dengan hatinya. Kemudian kedua, seorang menyelamatkan lisannya dan tangannya dari mengganggu saudaranya. Kemudian di penggalan hadis yang selanjutnya, atau penggalan hadis yang sama, di penggalan selanjutnya, qala fa ayyul islami afdal, Islam yang seperti apa yang terbaik, yang paling afdal? Maka dijawab oleh Nabi SAW, al-iman. Maka di sini menunjukkan bahwasanya di antara makna tafsiran Islam, yaitu mengandung, pernah kita bahas belum di pertemuan sebelumnya, mengandung akidah, itu keyakinan, dan mengandung amalan. Islam itu mengandung akidah, mengandung keyakinan, dan mengandung amalan-amalan zahir. Apa maksudnya? Seorang Islam, seorang yang mengaku Islam, dia bersyahadat, tapi dia menjalankan keimanannya, dia beriman kepada Allah SWT dan kepada rukun-rukun iman dan Islam. Tapi dia tidak mau sholat misalnya. Kira-kira sah gak Islamnya? Dia tidak mau menjalani rukun-rukun Islam yang lain. Sah tidak? Tidak. Maka Islam yang benar, dia mengandung dua, mengandung keyakinan dan mengandung amalan, tidak bisa dipisahkan. Maka sesatlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya amal itu nggak berpengaruh kepada iman. Ini orang-orang Murji'ah bilang, orang-orang yang berpemahaman Murji'ah, dia mengatakan bahwasanya seorang yang beriman, dia sudah berislam, masuk Islam, dan menjalankan rukun-rukun iman, amalnya itu nggak berpengaruh. Mau dia nantinya minum khamr, mau dia nantinya berzina, itu nggak berpengaruh kepada imannya. Maka ini salah orang yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena Islam harus mencakup dua, mencakup keyakinan dan mencakup amalan. Nggak boleh dipisahkan salah satunya. Oh, saya Islam, tapi saya masih mau, naudzubillah min dzalik, berjudi misalnya. Nggak bisa. Nah, judinya ini akan mengurangi kadar keislamannya. Atau misalnya saya Islam tapi saya meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholatnya dia mengurangi kadar keislamannya, bahkan bisa dapat mengkufurkan dia. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW ketika ditanya Islam seperti apa yang paling baik, kata Nabi SAW, al-iman. Keimanan. Betul, karena seorang yang Islam, jadi Islam dan iman itu gini penjelasannya, Islam dan iman itu adalah sebuah kata yang ketika berkumpul jadi satu, maka tiap maknanya ini, tiap katanya ini punya makna tersendiri. Tapi ketika dia disebutkan sendiri-sendiri, dia mencakup perkara yang lain. Contohnya gini, Islam ketika disebutkan sendiri tanpa iman. Jadi Islam dan iman itu merupakan dua perkara yang kalau dia berkumpul dalam satu hadis atau dalam satu tempat, dia memiliki makna sendiri-sendiri. Tapi kalau dipisahkan satu-satu, maka dia yang satunya itu mencakup makna yang lain. Contohnya gini, dalam ayat di surat Al-Hujurat, kata Allah SWT, qalatil a'rabu amanna. Berkata Arab-Arab Baduy, kami beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan bilang beriman, kata Allah SWT. Tapi katakanlah bahwasanya kami telah Islam.
Nah, di sini kan Islam dan iman berkumpul jadi satu. Disebutkan jadi satu. Nah, maka dia ketika disebutkan di dalam satu konteks, dalam satu tempat, maka Islam dan iman punya makna sendiri-sendiri. Islam diartikan di sini dengan apa? Perkara-perkara yang zahir. Perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan zahir. Dan iman di sini terkait dengan perkara-perkara batin. Nah, orang-orang Arab Badui dulu mengaku saya beriman, padahal belum, kata Allah SWT, walakin qulu aslamna. Kalian itu hanya udah Islam aja tapi belum iman. Iman itu belum masuk ke hati kalian, kata Allah. Nah, iman di sini diartikan dengan perkara-perkara batin, perkara-perkara yang ada di dalam hati. Nah, ini contohnya. Nah, contoh lain yang misalnya disebutkan di sendiri-sendiri. Contohnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, ketika di banyak ayat Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, misalnya. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Nah, di sini nggak ada Allah sebutkan keislaman kan, Islam, tapi hanya iman. Ya wahai orang-orang yang beriman. Nah, maka di sini masuk ke dalamnya makna Islam juga. Masuk orang-orang yang iman, yaitu orang-orang yang meyakini dalam hatinya dan menjalankan dengan amalan zahirnya. Contohnya seperti itu. Jadi iman dan Islam itu saling melengkapi. Ketika dia disebutkan sendiri, yang lainnya ngikut masuk ke dalam sini. Dan ketika dia disebutkan berbarengan, maka dia memiliki makna tersendiri. Ya, tadi. Semoga dapat difahami. Nah. Dan dari tafsiran di hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tafsiran Islam adalah bahwasanya Islam itu adalah iman. Bagaimana? Seorang yang Islam, seorang yang masuk ke dalam Islam, kan dia wajib untuk juga beriman dengan rukun iman. Maka yang terbaik dari keislaman seorang adalah dengan dia beriman. Dengan apa? Dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan dengan rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan dengan kebangkitan setelah kematian. Ada rukun iman. Ada berapa di sini? Ada 5 rukun iman. Benar atau salah? Benar, karena ini Rasulullah SAW yang mengabarkan. Ya, dan dalam banyak ayat Allah SWT juga menyebutkan hanya berapa? 5. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 2, di 2 ayat terakhir, apa kata Allah SWT? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bahkan di sini 4 ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Contoh di sini. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut. Di sini hanya 5 saja yang disebutkan. Di ayat yang lain misalnya di surat Al-Baqarah kata Allah SWT, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tapi dikatakan kebaikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ya, walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Di sini tidak disebutkan rukun iman yang terakhir, yaitu takdir, beriman kepada takdir. Nah, ini bukan berarti sedang menafikan atau meniadakan iman kepada takdir, tidak. Tapi sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya takdir masuk kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke keimanan yang pertama, rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takdir di sebagian hadis, di sebagian dalil dimasukkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebutkan tersendiri. Ya, di dalam sebuah ayat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara makna atau tafsiran Islam dalam hadis ini adalah seorang beriman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qada dan qadar, ketentuan Allah SWT, qada dan qadar. Yang mana tadi kita sebutkan, tidak disebutkannya takdir ini masuk ke keimanan kepada Allah SWT, dan bukan berarti peniadaan terhadap iman kepada takdir. Ya, maka di sini seorang yang benar-benar berislam, seorang yang ingin mengaplikasikan Islam dalam kehidupannya, dia harus
menjalankan keimanannya. Dia harus meyakini dengan benar keimanannya. Harus beriman dengan hatinya. Jadi tidak cukup orang yang mengaku Islam hanya mengamalkan amalan-amalan yang zahir saja. Yang ini siapa tadi kita jelaskan? Orang-orang munafik. Dia ikut jihad juga. Kemudian ikut sholat juga sama kaum muslimin. Ikut melaksanakan puasa mungkin. Dan haji bersama kaum muslimin. Tapi apa? Tidak ada iman dalam hatinya. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, ini merupakan sebuah kemunafikan yang dijelaskan oleh Allah SWT bahwasanya hukuman untuk mereka itu lebih parah dari orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang-orang munafik itu di kerak paling bawah dalam api neraka. Ya, jadi tadi karena dia dalam zahirnya dia Islam, dia melaksanakan keislaman, tapi ternyata tidak ada iman dalam hatinya. Dia tidak beriman dengan hatinya, dia tidak meyakini bahwasanya Allah SWT satu-satunya sembahan, dan dia tidak menjalankan atau tidak meyakini rukun-rukun iman ini, maka dia menjadi orang yang munafik dan dihukum dengan seberat-beratnya hukuman. Nah, dengan itu penulis rahimahullah ta'ala menutup penjelasan tentang tafsiran Islam. Ya, jadi dari dalil-dalil yang kita telah sebutkan sejak pekan kemarin, sejak pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui apa itu Islam. Bagaimana tafsiran dari Islam yang senantiasa kita dengar, senantiasa kita pelajari. Maka itu adalah tafsiran-tafsirannya. Ya. Kesimpulannya, di antara tafsiran Islam adalah tadi ada tafsiran yang khas, yang khusus, ada yang umum. Yang umum itu kita jelaskan bahwasanya adalah dengan seorang mengislamkan atau beristislam, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Ya, ini juga para nabi SAW demikian. Ya, para nabi SAW berislam. Kemudian ada makna yang umum, yaitu Islam yang dibawa, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara makna Islam juga seorang menjalankan hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba-hambanya dengan tidak menyakiti para hamba-hambanya. Itu di antara makna Islam. Ya. Dan juga di antara makna Islam yang lain, seorang menyerahkan hatinya kepada Allah SWT, menyerahkan wajahnya dan tubuhnya, anggota tubuhnya seluruhnya untuk Allah SWT. Ini di antara makna dari Islam, ya. Dan yang terakhir, makna dari Islam adalah seorang mengaplikasikan keimanan dengan benar-benar meyakini keimanan dengan rukun iman yang 6 dalam Islamnya. Jadi tidak cukup seorang hanya Islam saja tanpa meyakini rukun iman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat difahami dengan benar apa yang telah kita jelaskan. Dan ini merupakan manhaj, merupakan metode beragama, dan tidak boleh kita remehkan. Ya, boleh jadi cara beragama ini yang nanti akan membuat kita kokoh, membuat kita benar-benar menjalankan keislaman kita. Maka tidak boleh kita remehkan. Misalnya, untuk apa sih kita belajar manhaj? Untuk apa kita membeda-bedakan manhaj seseorang dengan yang lain? Kenapa? Ini sebabnya. Seorang dengan manhaj ini akan dapat dengan kokoh berada di atas agama, berada di atas Islam, di atas jalan yang benar. Dengannya pula seorang bisa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak memiliki manhaj yang benar, cara metode beragama yang benar, misalnya ia mengatakan bahwasanya seorang dapat beragama, misalnya di antara manhaj yang salah dalam beragama, seorang ambil baiknya, buang buruknya misalnya. Ketika mengambil ilmu. Ketika dia memakai manhaj yang salah, metode beragama yang salah dengan cara yang seperti ini misalnya, maka yang ada adalah kesesatan dan syubhat. Karena ia tidak tahu sebagai seorang talib, sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk. Maka manhaj ini suatu yang besar, dan ini, kitab ini di antara kitab manhaj. Kitab bagaimana cara metode beragama kita. Kita tahu kita Islam, kita mengakui bahwasanya kita ini Muslim, maka kita harus tahu bagaimana cara kita mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita. Tidak bisa begitu saja. Tidak bisa kita ambil dari sumber A, sumber B yang tidak jelas, lalu kita tinggalkan cara beragama yang benar dalam agama kita. Tidak bisa. Maka kita dengan mempelajari ini, biidznillah ta'ala, dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT, kita dapat dengan benar-benar mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT, dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah SWT dan Rasulnya.
sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di bab yang disebutkan oleh penulis, yaitu bab qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Yang mana ayat ini telah kita sebutkan di bab yang sebelumnya, yaitu tentang bahwasanya Allah tidak menerima amalan dengan selain agama Islam. Maka di sini disebutkan lagi oleh mu'allif, oleh penulis, sebagai penekanan bahwasanya seorang selain wajib berpegang pada Islam, ia juga haram dan dilarang untuk keluar dari agama Islam, keluar dari tuntunannya dengan syariat-syariat yang baru dan tidak pernah dicontohkan. Nanti kan kita bahas insyaallah ta'ala di pembahasan selanjutnya. Ya, insyaallah ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.